Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfa dari HES 1 dengan NIM 20256121030 dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Yang termasuk kepentingan umum ialah yang pertama, badan dan peraturan perundang-undangan negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, dan lain-lain. Yang kedua, kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, raga, dan tubuh. Adapun perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran ialah hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Contoh, berkendara tidak membawa SIM. Yang kedua, kejahatan mengenai soal-soal yang besar, contohnya itu pembunuhan, penghinaan, dan pencurian. Ada 3 akibat perbuatan pidana. Yang pertama, nyawa atau jiwa. Yang kedua, badan atau barang atau harta benda. Yang ketiga yaitu hormatan. Hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu dalam arti objektif. Hukum dalam arti objektif terbagi 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu syarat-syarat perbuatan apakah yang dapat dipidana atau perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau terlarang. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan ancaman atau sanksi pidana apa yang akan dikenakan. Yang kedua, hukum pidana formil yaitu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan terlarang tersebut. Yang kedua, hukum pidana dalam arti subjektif yaitu hak dari negara untuk merumuskan dan menetapkan perbuatan yang terlarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan yang terlarang tersebut, serta menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Sifat hukum pidana yang pertama itu mengatur hubungan negara dan masyarakat. Kedua, memaksa kedudukan penguasa negara lebih tinggi dan orang per orang. Yang ketiga, perbuatan seseorang memiliki aturan yang mengatur sehingga dilakukan berdasarkan ketentuan atau asas legalitas. Adapun sumber hukum pidana yaitu KUHP, undang-undang di luar KUHP yang secara khusus yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Teroris, dan lain-lain. Yang ketiga, jurisprudensi. 4, kebiasaan atau hukum adat yang diakui oleh seluruh masyarakat adat yang tidak tertulis. Adapun ruang lingkup hukum pidana yaitu yang pertama, berdasarkan waktu. Asas digunakan yaitu asas legalitas, tidak ada perbuatan pidana sebelum ada aturan yang mengatur itu. Asas retroaktif hukum tidak berlaku surut atau tidak menghukum kejadian sebelumnya atau kecuali perbuatan hakim memiliki putusan tersebut. Yang kedua, berdasarkan tempat yaitu asas non-reaktif yaitu undang-undang HAM atau pelanggaran HAM berat yang dilakukan sistematis negara. Tempat yaitu asas teritorial yaitu hak suatu negara terhadap suatu wilayah berlaku menurut wilayah Indonesia selama berada dalam wilayah kekuasaan. Asas personal aktif yaitu siapa yang melakukan hukum pidana selama masih kewarganegaraan Indonesia, maka hukum Indonesia masih berlaku pada di manapun dia berada. Asas aktif yaitu di mana perbuatan yang menyerang keamanan negara bagi warga negara Indonesia maupun bukan maka berlaku hukum pidana Indonesia apa adanya. Yang terakhir, asas universal yaitu negara dapat memberlakukan aturan kepada negara lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.